Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Yusron Said dengan NIM 221420108. Oke, saya buat video kali ini guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Ekonomi Internasional, yaitu tugas UTS. Dan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul dampak positif dan negatif perdagangan internasional terhadap perkembangan perekonomian di negara berkembang. Studi kasus di India. Baik, kita langsung saja ke materinya. Oke, selanjutnya ada pendahuluan. Perdagangan internasional memiliki dampak besar pada perkembangan ekonomi negara berkembang seperti India. Sebagai negara yang memiliki populasi besar dan beragam sektor ekonomi, India telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir melalui keterlibatannya dalam perdagangan global. Namun, perdagangan internasional memiliki dampak positif dan negatif yang harus dipahami secara mendalam. Selanjutnya, ada dampak positif perdagangan internasional di India. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang pesat. Perdagangan internasional telah berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi India. Ekspor produksi tekstil seperti perangkat lunak, serta jasa teknologi informasi atau TI yang semakin meningkat telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat. India menjadi salah satu pemain utama di industri TI global, terutama karena biaya tenaga kerja yang relatif kecil dan tingkat keterampilan yang meningkat. Dengan meningkatnya ekspor, India mendapatkan devisa yang digunakan untuk membiayai impor barang dan jasa yang diperlukan, termasuk teknologi dan peralatan industri. Yang kedua, peningkatan lapangan kerja. Perdagangan internasional menciptakan banyak lapangan kerja di berbagai sektor, terutama di bidang ekspor. Sektor manufaktur seperti tekstil, otomotif, serta industri layanan seperti teknologi informasi dan BPO atau Business Process Outsourcing mengalami peningkatan permintaan. Hal ini tidak hanya memperluas kesempatan kerja di India, tetapi juga meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal. Banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di India memberikan pelatihan dan program pengembangan keterampilan kepada pekerja mereka. Yang ketiga, akses teknologi dan informasi. Salah satu keuntungan terbesar dari keterlibatan India dalam perdagangan internasional adalah akses yang lebih besar terhadap teknologi baru dan inovasi. Banyak perusahaan India yang mendapat manfaat dari transfer teknologi dengan mitra dagang internasional mereka, yang membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing. Selain itu, aliran teknologi ini mendukung perkembangan industri-industri baru yang bergantung pada teknologi canggih, seperti bioteknologi dan energi terbarukan. Yang keempat, ada diversifikasi pasar. Perdagangan internasional telah membantu India mendiversifikasi basis ekspornya, daripada bergantung hanya pada beberapa komoditas. India telah mengembangkan ekspor di berbagai sektor, termasuk manufaktur, pertanian, dan jasa. Diversifikasi ini mengurangi risiko yang dihadapi India dari fluktuasi permintaan global atau perubahan kebijakan ekonomi di negara-negara mitra dagang utama. Selanjutnya, ada dampak negatif perdagangan internasional di India. Nomor satu, ada ketergantungan pada impor. Meskipun ekspor India meningkat, negara ini juga sangat bergantung pada impor, terutama untuk kebutuhan bahan baku dan barang teknologi tinggi. Ketergantungan ini bisa menjadi masalah ketika nilai tukar rupiah melemah atau ketika terjadi kenaikan harga di pasar internasional. Sebagai contoh, India sangat bergantung pada impor minyak mentah untuk kebutuhan energi domestiknya. Fluktuasi harga minyak global sangat memengaruhi inflasi di India dan memperburuk defisit perdagangan. Yang kedua, ada ketimpangan ekonomi. Salah satu dampak negatif yang cukup mencolok dari perdagangan internasional adalah meningkatnya ketimpangan ekonomi di India. Sementara sektor tertentu seperti teknologi informasi dan farmasi mengalami pertumbuhan pesat. Sektor lain seperti pertanian dan industri kecil tertinggal. Daerah pedesaan yang tergantung pada pertanian seringkali tidak mendapatkan manfaat yang sama seperti daerah perkotaan yang lebih terlibat dalam perdagangan global. Akibatnya, jurang antara kaya dan miskin di India semakin melebar. Yang ketiga, ada kerentanan terhadap krisis eksternal. Keterlibatan India dalam perdagangan global juga membuatnya rentan terhadap gejolak ekonomi internasional. Misalnya, krisis keuangan global tahun 2008 berdampak signifikan pada ekonomi India karena penurunan permintaan ekspor. Selain itu,
Perubahan kebijakan perdagangan di negara-negara mitra seperti proteksionisme atau penerapan tarif baru dapat mengganggu akses pasar bagi eksportir India. Yang keempat, ada eksploitasi sumber daya alam. Peningkatan ekspor, terutama di sektor pertanian dan tambang, telah memicu eksploitasi sumber daya alam di India. Peningkatan permintaan global untuk komoditas India seperti kapas, teh, dan biji besi telah menyebabkan tekanan terhadap sumber daya alam negara tersebut. Eksploitasi yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan dan mengancam keberlanjutan jangka panjang bagi generasi mendatang. Oke, selanjutnya ada solusi untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif. Yang pertama, ada diversifikasi ekonomi lokal. Untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekspor tertentu, India harus berfokus pada diversifikasi ekonomi lokal. Pemerintah bisa mendorong pertumbuhan industri baru di sektor manufaktur dan teknologi yang belum dapat banyak berkembang, serta meningkatkan kapasitas di sektor-sektor tradisional seperti pertanian melalui modernisasi dan teknologi. Diversifikasi ini akan mengurangi risiko ketergantungan yang terlalu tinggi pada ekspor sektor tertentu. Yang kedua, ada pembangunan infrastruktur dan keterampilan. Agar lebih banyak masyarakat dapat memanfaatkan peluang dari perdagangan internasional, investasi besar diperlukan dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Pemerintah India harus memperluas akses pendidikan dan pelatihan teknis di pedesaan, sehingga penduduk daerah terpencil dapat bersaing di pasar global. Pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, dan jaringan listrik juga sangat penting untuk meningkatkan daya saing eksportir India. Ketiga, penguatan kebijakan perdagangan dan proteksi sosial. India perlu mengembangkan kebijakan perdagangan yang lebih strategis, termasuk penguatan hubungan dagang dengan negara-negara berkembang lainnya dan diversifikasi mitra dagang. Selain itu, diperlukan kebijakan proteksi sosial untuk melindungi kelompok yang rentan seperti petani dan pekerja di sektor tradisional dari dampak negatif perdagangan internasional. Program jaminan sosial dan dukungan subsidi harus dioptimalkan untuk membantu mereka yang terpengaruh oleh gejolak pasar global. Yang keempat, ada promosi keberlanjutan lingkungan. Dalam mengejar pertumbuhan ekspor, India juga harus fokus pada keberlanjutan jangka panjang. Pemerintah harus menerapkan kebijakan yang lebih ketat dalam hal perlindungan lingkungan dan memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab. Peningkatan investasi dalam energi terbarukan dan teknologi hijau dapat membantu mengurangi dampak negatif dari eksploitasi sumber daya alam dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang diimpor. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Perdagangan internasional memiliki dampak yang kompleks terhadap perkembangan ekonomi India. Meskipun memberikan manfaat besar seperti pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, juga terdapat tantangan signifikan yang harus dihadapi, seperti ketergantungan pada impor, ketimpangan ekonomi, dan kerentanan terhadap krisis eksternal. Untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif, pemerintah India juga perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam diversifikasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, penguatan kebijakan perdagangan, dan promosi keberlanjutan lingkungan. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.